Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiawan dari kelas E7 dengan NIM E2019-2322. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagian dari kelompok kami, kelompok 2, yang berjudul Indikator Keberhasilan Pembangunan. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bagian dari kelompok kami. Pertama yaitu tentang indikator keberhasilan pembangunan. Apa itu indikator keberhasilan pembangunan? Indikator keberhasilan pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam mencapai keberhasilan pembangunannya serta perbandingan terhadap negara-negara lain. Indikator-indikator ini diperlukan sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu bangsa atau masyarakat. Jadi indikator-indikator ini sangat diperlukan sekali dalam mengembangkan daerah dan mengusahakan laju pertumbuhan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemudian yaitu bagian yang kedua mengenai indikator non-ekonomi. Apa itu indikator non-ekonomi? Indikator non-ekonomi adalah variabel yang mengindikasikan tentang suatu hal yang bukan termasuk kegiatan ekonomi atau berada di luar kegiatan ekonomi. Indikator non-ekonomi diantaranya ada dua, yaitu yang pertama Physical Quality of Life Index atau disingkat PQLI. Indeks kualitas hidup atau PQLI adalah angka yang menjadi penjumlahan keseluruhan komponen tolak ukur, yaitu kesehatan, gizi, dan pendidikan. Kesehatan, gizi, dan pendidikan adalah hal yang mutlak untuk mendapatkan mutu hidup yang lebih baik. Kemudian yaitu yang kedua Human Development Index atau HDI. Pada tahun 1990, United National Development Program atau UNDP telah membuat laporan perkembangan sumber daya manusia. Dalam laporan tersebut ada hal yang menarik, yaitu tentang penyusunan dan perbaikan HDI. Sama dengan PQLI, HDI juga berusaha untuk meranking negara-negara dengan menggunakan nilai 0 sebagai angka terendah dari pembangunan manusia, kemudian angka tertinggi dari tingkat pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan angka 1. Kemudian bagian yang ketiga yaitu tentang 3 indikator kesejahteraan dalam sebuah indeks komposisi tunggal. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu mengenai umur panjang. Umur panjang dapat diukur dengan melihat berapa rata-rata harapan hidup dalam tahun. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan terdiri atas rata-rata terbobot antara tingkat melek huruf dari kaum dewasa dalam persentase, yaitu dibobot 2/3 tahun-tahun utama dari masa seseorang sekolah sepanjang tahun, yaitu per 25 tahun. Kemudian dari umurnya dibobot 1/3. Kemudian yang nomor 3 yaitu standar hidup. Standar hidup yaitu indikatornya adalah GDP per kapita real dalam dolar P3 atau Purchasing Power Parity, dengan tanpa diskon sampai dengan suatu tingkat kemiskinan global dengan dasar kebutuhan pendapatan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat nutrisi minimal dan diskon yang meningkat dengan progresif, dan meningkatnya pendapatan merefleksikan aktivitas marginal yang makin menurun dari pendapatan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.